Oke, bertemu lagi di materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, mari kita mulai. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia, yaitu apa sih? Kemampuan sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Nah, potensi sumber daya kelautan Indonesia itu apa saja? Yang pertama ada perikanan, yang kedua ada sumber daya mineral, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada wisata bahari. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengelolaan perikanan. Potensi sumber daya ikan laut di Indonesia itu diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Beberapa jenis ikan di Indonesia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, seperti ada tuna, udang, lobster, ikan karang, ikan hias, dan kerang. Berikutnya, yang kedua, pengelolaan pertambangan dan energi. Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan laut dan pesisir. Kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral seperti minyak dan gas bumi, ada timah, emas, perak, pasir kuarsa, pasir besi, dan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, pengelolaan perhubungan laut. Indonesia adalah negara kepulauan dan otomatis membutuhkan transportasi laut. Transportasi laut itu berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah yang maju maupun daerah yang masih terisolasi. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia itu membutuhkan transportasi laut dan transportasi udara. Mengingat jumlah pulaunya yang lebih dari 17.000, maka sangat diperlukan industri maritim antar pulau dan dirgantara yang membantu memproduksi sarana untuk membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Tapi kenyataannya Indonesia belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Berikutnya, yang keempat, potensi pariwisata bahari. Potensi berupa terumbu karang di wilayah Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km persegi terdapat di wilayah taman laut. Didukung oleh 263 jenis ikan hias yang hidup di sekitar terumbu karang. Potensi pariwisata laut di Indonesia itu ada wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Kemudian, bagaimana sih pengelolaan potensi wilayah maritim di Indonesia? Nah, ternyata sampai saat ini Indonesia itu masih mengalami kesulitan dalam mengelola potensi yang ada karena faktor luas wilayah. Hal ini otomatis berdampak terhadap tidak efisien dan efektif potensi yang ada, terutama di laut untuk modal pembangunan. Nah, untuk itu, maka pengelolaannya itu perlu adanya sinergitas dari semua pihak, yaitu diantaranya yang pertama, dalam bidang militer. Misal, dapat diantisipasi dengan meningkatkan kemampuan kemaritiman Indonesia, mulai dari masyarakat maupun pihak keamanan atau angkatan laut. Kemudian, dalam bidang ekonomi, yaitu dapat dengan optimalisasi nelayan dalam menangkap ikan. Kemudian berikutnya, yaitu dalam bidang sosial, yakni dengan mengadakan pelatihan. Selanjutnya, strategi pengelolaan maritim di Indonesia. Yang pertama, yaitu menyusun kerangka tata kelola yang tepat. Dan nanti ada beberapa lembaga negara yang
berwenang untuk mengelola sumber daya kelautan. Di antaranya ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, dan Lingkungan Hidup. Supaya antar lembaga tidak ada tumpang tindih. Contohnya dalam hal impor garam. Misal Kementerian Perdagangan itu menganggap impor garam itu butuh. Tapi menteri yang mengurusnya adalah misal Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menganggap bahwa impor garam itu tidak perlu karena produksi garam dalam negeri sudah cukup. Nah itu, jadi perlu adanya komunikasi atau kerjasama. Yang kedua yaitu adanya peningkatan sumber daya manusia. Nah, pengelolaan kelautan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran manusia. Karena apa? Manusia itu selaku pengelola sumber daya yang memiliki peran vital bagi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan. Jika manusianya berkualitas, maka jaminan keberhasilan pengelolaan kelautan. Nah, tentunya dalam mengambil kebijakan lebih tepat, menguasai teknologi, efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, serta banyak sekali manfaatnya. Yang ketiga yaitu adanya penguatan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur itu merupakan salah satu aspek penting untuk memperlancar pengelolaan kelautan Indonesia. Seperti adanya infrastruktur pelabuhan, karena nanti akan membuat pelayanan semakin baik. Kemudian, membangun sistem transportasi yang sinkron, seperti adanya tol laut atau jaringan transportasi laut yang terintegrasi dengan transportasi darat. Otomatis akan semakin mempermudah karena diingat sebagai negara maritim, transportasi laut adalah urat nadi kehidupan di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, membangun sistem pertahanan dan keamanan, yaitu nanti dilihat Indonesia itu lautnya memiliki arti penting bagi NKRI, yaitu sebagai pemersatu bangsa, media sumber daya, media diplomasi, dan media pertahanan serta keamanan. Nah, pertahanan dan keamanan yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya maritim nanti bisa mengawasi sumber daya laut Indonesia sehingga tidak ada tindakan seperti illegal fishing, penyelundupan barang, dan pelanggaran lainnya. Penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.